Halo Sobat KRS semuanya, balik lagi bersama kami. Di sini aku udah ditemani dengan teman-teman dari Teknik Industri di UTY nih. Halo guys. Hai. Bisa kenalan dulu sebelumnya dari mana nih? Dari mana dulu nih? Sana, sini, situ. Ayo, Ya, Kompi Pak. saya aja udah. Nama saya Triat Maja Pamungkas dari Teknik Industri UTY. Salam kenal semua. Yo. Nama saya Surafiati, saya dari Teknik Industri UTY. Halo. Halo, nama saya Rizky Fatihah dari Teknik Industri UTY. Salam kenal semua. Halo, nama saya Desya Natalia dari Teknik Industri UTY. Salam kenal. Halo, dan saya namanya Dinda Umardi dari UTY, Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam kenal. Ini ya teman-teman Teknik Industri itu sempat dengar kabar katanya tanggal 2 sampai 24 Februari kemarin sempat ini ya jalan-jalan survei UMKM, ya nggak sih, bener nggak Ya, sih? ya, Betul. Nah, bisa diceritain dong itu kalian ngapain aja, di mana aja, kayak gitu mungkin pengalamannya. Ya, mungkin dari saya ya. Boleh. Ini kemarin tanggal 24 kita dari Teknik Industri UTY kebetulan mengikuti program Abdi Masyarakat dari kampus. Itu kebetulan kemana ya? Ke Gunung Kidul. Ke Gunung Kidul, ke Kapanewon Ngelipar. Dan desanya sendiri atau kelurahannya itu ada Kelurahan Ngelipar, ada Kelurahan Kedung Keris sama Katongan. Gitu. Nah, kegiatannya di sana tuh kita khusus untuk teknik industri ya, karena dari Universitas Teknologi Yogyakarta sendiri itu ada beberapa prodi. Iya. Ada beberapa prodi itu tugasnya beda-beda. Nah, untuk teknik industri itu survei UMKM. Di sana kita wawancara kayak gitu sih. Oh gitu. Cuma Terus, wawancara UMKM aja. ini semuanya barengan jadi satu di satu tempat gitu atau pisah-pisah atau mencari gitu? Kebetulan pisah-pisah ya. Ada yang Dinda di mana? Dinda? Kalau saya ada di Kelurahan Katongan. Wih, dikatakan Ya. ngapain itu? Kalau di Katongan tuh kita juga mewawancarai UMKM-nya. Gitu sih. Dan kita tuh mewawancarai gimana sih kendalanya saat melakukan proses UMKM itu, atau mungkin dia berdiri tahun berapa, kayak gitu-gitu sih. Oh, terus di tempat-tempat yang lainnya di mana aja tadi? Di Katongan, Kedung Keris, di Ngelipar? Ngelipar sama Ngelipar. Kedung Oh ya, yang di Ngelipar siapa aja? Ini bertiga. Oh, bertiga. Itu ngapain itu? Sama sih, cuma wawancara tadi, terus ada di misal ini ya, kan kita ke UMKM. Nah, itu kita tanya selama produksi itu kendalanya apa? Mungkin bahan baku atau alat yang digunakan, ada kesulitan atau belum mungkin pengen mengembangkan UMKM-nya nih, tapi belum punya alatnya. Itu ada saran nggak dari teman-teman UTY kayak gitu. Terus apa lagi? Proses pemasarannya. Pemasaran Oh. juga. Ada ini juga, misal ada UMKM yang dia skalanya kecil, jadi belum punya kemasan khusus, cuma dikemas sederhana, masih pakai plastik, mika kayak gitu. Belum ada logonya bahkan kayak gitu. Oh gitu. Jadi biar kita bisa kayak memberi saran gitu untuk UMKM-nya biar bisa lebih berkembang lagi. Oh wow, berarti kayak problem solver gitu lah ya. Iya, Keren, iya. keren. Tapi kalau boleh tahu nih, yang sebenarnya kemarin kalian temui itu UMKM apa aja sih? Misal kayak pengrajin apa gitu atau produk apa gitu yang mereka usahakan kira-kira? Kalau dari UMKM kebanyakan sih makanan ya. Ini Oh. kayak ampiang, tau nggak ampiang? Terus kayak peyek, terus keripik pisang juga. Terus ada juga yang manisan dari aloe vera. Oh gitu. wow, banyak ya? Iya. Ini nggak sempat nyicip gitu? Sempat Sempat. ada juga ya. Oh itu ya kayaknya. Ada ini, kalau di Ngelipar tuh bakpia, mungkin bisa dicoba nanti. Nanti jalan-jalan ke sana cobain. Oh gitu. Terus kira-kira yang dilakukan apa aja, kayak semisal wawancara nih, terus kira-kira ada action atau mungkin produksi apa gitu di sana? Oh, kalau kebetulan untuk waktu itu kan harinya hari Sabtu ya, misalnya. hari Jadi Sabtu. kebanyakan mungkin waktu itu nggak lagi Pada produksi. nggak Nggak produksi, produksi, ya, ya, karena weekend. masih skala UMKM, jadi produknya juga nggak tiap hari juga. kayak Oh gitu. gitu. Dari Katongan juga kemarin sih banyak yang belum produksi, cuman Oh. yang kayak aloe vera itu, manisan aloe vera sama bakpia masih produksi, cuman nggak banyak gitu, karena weekend gitu sih. Terus kemarin itu kira-kira permasalahan yang dipunya orang-orang di sana apa? Kayak misal di Katongan nih permasalahannya begini, terus kalau yang di Kedung Keris begini, terus Ngelipar begini gitu. Ada nggak kira-kira yang
Banget. Kalau ngelipar ini kemarin yang agak jadi pembahasan tuh kerajinan ya. Kerajinan tuh ada satu kerajinan keranjang, nggak cuma keranjang sih, ada ya macam-macam. Tapi bahannya itu dari pelepah pisang. Jadi pelepah pisang itu dipilin di apa ya? Kalau orang sekarang tuh ya dipilin buat dibikin tali. Bikin tali terus di apa? Dianyam. Terus dianyam jadi kerajinan. Nah, tapi kendalanya itu bahan bakunya susah. Jadi di Gunung Kidul sendiri, area Gunung Kidul sekitar Ngelipar itu banyak bahan bakunya kayak pelepah pisang. Tapi mereka nggak punya alat buat ngolah itu menjadi tali itu tadi. Gitu. Jadi nggak punya alatnya. Nah itu apa namanya, jadi agak kendala ya, dibilang kendala tuh kayak gitu. Iya, Padahal kerajinan itu ekspor gitu loh. Produknya buat ekspor. Kalau apa di area apa ya lokal malah justru kurang laku kayak gitu. Gitu. Kan ini kan potensi yang besar tapi belum ada itunya, belum didukung sama alat yang bagus ya. Kalau yang dari Kedung Keris, Katongan gitu apa kira-kira? Kedung Keris gimana? Kalau dari Kedung Keris kemarin sih ada beberapa UMKM ya daerah Kedung Keris itu lumayan banyak sih, ada 7 atau 8. Banyak ya? Jadi kita ke sana tuh 2 kali, minggu pertama sama minggu 2. 2 kali. Nah, yang jadi apa ya pusat perhatian di Kedung Kerisnya tuh itu UMKM madu. Itu tuh petaninya tuh masih apa ya? Tradisional. Iya, masih tradisional. Terus kayak cara pengolahannya juga masih manual gitu. Jadi itu yang jadi sorotan bagi kami sama dosen-dosen. Kayak kami tuh terinspirasi buat menciptakan alat yang lebih canggih lah ya, modern, biar nggak manual gitu sih. Gitu. Emang tradisionalnya tuh gimana sih? Kayak buat ngeluarin madunya itu. Jadi, iya, masih diperes gitu loh. diperes manual. Gitu. Manual. Kalau di ini kan kalau di luar, mungkin di luar negeri itu kalau pernah ngeliat itu pakai alat namanya mungkin spinner gitu. Jadi Iya, kayak gitu. madunya ditaruh, sarang madunya tuh ditaruh, ntar diputar pakai mesin. Jadi ntar madunya keluar sendiri kayak gitu. Kira yang kayak berburu gitu loh. Jadi madunya Enggak. di atas pohon. Udah ini mungkin udah ternak, cuma apa namanya masih buat ngeluarin madunya itu masih diperes manual, jadi pakai gitu. tangan gitu. Iya. Jadi I see. sarang madunya tuh hancur kayak gitu. Oke. Terus berarti ini ya mulai nyoba bikin alatnya gitu? Belum nyoba buat alatnya sih, cuma dari dosen katanya tuh mau diusahain. Kalau misalnya ada dana mau diusahain, cuma kalau misal nggak ada ya Mungkin lebih ke ini sih, sebatas baru desain aja sih. Iya. Gitu. Baru Iya desain. benar-benar. Kalau yang dari Katongan itu Untuk dari Katongan sih kendalanya bahan baku sama alatnya ya, mungkin mesinnya. Kan bahan bakunya pisang kan katanya musim-musim ini tuh pisangnya pada jelek, dalamnya ada item-itemnya gitu loh, jadi nggak bisa buat keripik pisangnya. Jadi terus alatnya masih manual, jadi kayak masih pakai tangan tradisional lah gitu. berarti emang ini ya, memang banyak yang masih tradisional gitu Ya, ya. terus sama yang dari Katongan juga ini pesaing. Ibaratnya dari ibu ini jual dengan harga segini, terus dari pihak yang satunya harganya lebih tinggi kayak gitu-gitu. Terus dengan apa namanya lebih besar dia gitu, jadi peminatnya lebih suka sama dia kayak gitu-gitu sih. Ya. Berarti kalau semisal permasalahan pesaing gitu, kira-kira solusinya terus gimana? Kayak dibikinin UMKM lain, ide lain, atau jadinya gimana itu? Mungkin yang merasa turun itu dia bikin inovasi baru sih. Gitu. Ya, dia bikin hal yang unik lagi atau yang baru kayak gitu. Oke. Tapi kalau menurut teman-teman semua nih, secara pribadi, pendapat kalian tentang UMKM yang kalian survei itu gimana? Mungkin dari Mas. Kalau menurut saya UMKM yang ada di khususnya di Kecamatan Ngelipar ya, udah untuk produksinya udah cukup bagus, cuma terkendala di masalah pemasaran sih. Karena pemasaran itu masih kurang bagus. Terus untuk packagingnya apa sih namanya? Packaging. Packaging. Untuk yang di kemasannya, untuk yang di UMKM apa kemarin ya?
Ampia kemarin. Ampia. Itu masih kurang terlalu bagus, jadi kami mencoba untuk menyarankan packagingnya itu biar bisa lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Kalau dari Risha? Kurang lebih sama ya, karena kita dari Satu satu tempat. Satu tempat, ya. satu. Cuma udah bagus semua sih, cuma ada yang terkenal di alat kayak gitu. Iya. Kalau dari Kalau dari aku kan bagian yang gedung keris. Nah, ya kurang lebih sama sih permasalahannya. Kayak misal pemasarannya, kayak misal masih menggunakan alat-alat manual, alat-alat tradisional Iya, gitu-gitu. Terus apa ya? Dari packagingnya juga, mungkin dari permasalahan yang ada, dari kita mungkin nanti mencari solusinya. Supaya UMKM di situ itu lebih baik lagi. Benar. Kalau dari Mas Tri sendiri? Mungkin ini ya. Dan sebenarnya itu kalau dari segi produksi di luar ekspektasi saya sebagai UMKM gitu loh. UMKM saya kira tuh maksudnya produksinya masih kecil-kecilan, rumahan gitu. Ternyata yang untuk bakpia itu malah udah skala gitu besar. ya? Wow. Dan tapi ada ya itu kendalanya ya, kalau dari bakpia sendiri tuh kayak bahan baku. Nah itu kan kemarin saya tanya udah ada ini kayak ikatan antar produsen gitu. Jadi kalau mau mendatangkan bahan baku tuh jadi kan sekali datang banyak lebih murah gitu. Nah, ternyata belum ada. Terus kendala ini juga kan namanya di Gunung Kidul ya, infrastrukturnya tuh masih sulit. Jadi untuk mendatangkan bahan baku tuh butuh biaya yang agak besar juga. Terus ya itu sih. Kalau dari Kelurahan Katongan sih sama sih ya. Cuman kayak dia mungkin belum memanfaatkan media sosial ya kan. Bisa juga ini baru viralnya TikTok atau mungkin apa. Nah di Katongan tuh banyak yang ibu-ibunya kurang update di hal itu ya. Udah sih. Terus mungkin pesan-kesan kalian lah selama kemarin survei itu, kayak wah ternyata tuh di sini tuh unik ya kayak gitu misal, atau mungkin ada sesuatu yang terus menggugah kayak pengen deh suatu saat ngasih bantuan gini gitu, bisa ngebantu di desa ini mungkin pesan-kesannya mungkin gitu. Ini sih pas ke desa mana ya, pokoknya di Katongan itu produksi aloe vera. Ternyata lidah buaya tuh kan kayak di aromanya nggak enak gitu, terus rasanya juga nggak enak. Ternyata bisa diolah sebagai manisan gitu loh, dan ada inovasi rasa berbagai gitu. Jadi kayak wow, kayak ternyata wawasan ya. Iya. Kalau dari teman-teman yang lain kira-kira? Kalau dari saya yang ya seperti yang dibilang Mas Tri tadi ya, kayak kaget juga sih untuk produksi bakpia, kirain kalau untuk UMKM itu masih kecil kan produksinya itu. Tapi pas kita coba survei Serang kemarin, wawancara juga, ternyata udah malahan sampai di luar Jawa ininya. Wow. Pengirimannya sampai di Pulau Batam kata bapaknya kemarin. Jadi sudah kayak ya kaget juga sih. Lumayan Masih sampai UMKM segitu. gitu ya. Masih UMKM tapi produksinya udah sampai pulau. Benar. Kalau teman-teman yang lain gimana? Keris. Hampir sama sih ya sebenarnya. Kayak iya sih, kan maksudnya UMKM itu kan tingkatannya yang nggak besar-besar banget masih kan. Kalau kita mikir UMKM itu kayak masih kecil kan skalanya. Cuma dilihat dari pengirimannya tuh, mereka tuh udah berani ngirim ke luar Jawa gitu loh. Itu ya. Sampai Kalimantan kemarin kayaknya kalau nggak salah. Batik. Kalimantan. Keren. Kalau dari Desi sendiri? Kalau dari aku tuh mungkin aku tertarik di UMKM Ampiang yang ada di Ngelipar, karena itu bapaknya kerjanya sendiri gitu. Nggak punya tim? Enggak Nggak sendiri. Oh, Dulu sama berarti istrinya. produksi Mandiri Iya, semua ya. dan masarinya juga sendiri keluar kota gitu. Tapi menurutku bapaknya kurang update di sosial media, dan kita mungkin akan mencoba membantu memasarkan di Facebook atau platform lainnya. Keren. Mungkin ada closing statement? Ya itu sih mungkin udah disampaikan sama teman-teman semua. Kalau untuk yang di Ngelipar sendiri itu tadi udah disampaikan Ampiang itu ya bener tadi, bapaknya masih belum, namanya orang tua ya kan, belum nggak terlalu kenal sosial media. Jadi pemasaran
masih manual, terus kemasan juga masih sederhana banget kayak gitu. Kalau untuk yang Mbak Pia itu dia enak, produknya enak. Aku ini ya, aku udah coba itu enak, beneran enak. Udah cicip-cicip ya. Itu Seperti enak. kasih juga kemarin. Oh, Terus betul. untuk hasil produksinya itu sayang banget, masih kayak apa ya, jadi dia tuh produksi, dia punya merek sendiri, tapi kadang ada yang orang lain nih, misal aku ngambil di situ tapi tak merekin sendiri gitu. Oh, Itu kan gitu. kayak kurang ini ya, Iya, jadi kayak apa ya, plagiarisme nah, kayak gitu. UMKM gitu lah ya. Dan kata bapaknya sih nggak apa-apa gitu loh. Yang penting maksudnya dia tiap ngambilnya ke situ terus Oh, gitu. belinya di Jadi, tempatnya gitu ya. tapi kan saya disayangkan gitu, maksudnya Iya, nggak bisa iya. membesarkan mereknya sendiri kayak gitu. Benar, Gitu benar, sih. setuju. Itu, wah. Berarti emang ini ya, pengalamannya cuma 2 hari aja, tapi benar-benar udah tahu ada produk Ampiang, ada yang Mbak Pia, dan juga yang aloe vera juga, itu benar-benar menambah pengetahuan lah ya. Iya. Oke, itu tadi teman-teman, terima kasih banyak udah sharing di sini. Mungkin kapan-kapan lagi bisa lah ya kita sharing-sharing lagi, circle lain. Oke, thank you so much teman-teman. Itu dia informasi survei UMKM di sekitar Katongan, Kedungkurs dan juga Ngelipar dari teman-teman UTY Teknik Industri. Mungkin see you next time guys. Thank you so much. Bye-bye. Bye.